News Update Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua bersama saya Imam Tri Karso Hadi. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengunjungi para atlet yang berasal dari Kota Bekasi yang mewakili Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Dalam kunjungannya, Tri melakukan inspeksi persiapan yang dilakukan para atlet dari berbagai macam cabang olahraga seperti kriket, hoki, sepatu roda, olahraga dayung, dan lainnya. Selain melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan, Wakil Wali Kota juga banyak melihat prestasi yang dihasilkan dari para atlet yang berasal dari Kota Bekasi. Untuk cabang olahraga dayung putri misalnya, atlet berasal dari Kota Bekasi telah berkontribusi meraih medali emas. Selain cabang olahraga dayung, dua atlet Kota Bekasi yang berasal dari cabang olahraga Muay Thai juga telah berhasil masuk final dan mereka ini berkesempatan untuk meraih medali emas. Seperti diketahui, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat peringatan Haornas 2021 beberapa waktu silam telah menyampaikan bahwa bagi para atlet yang berhasil meraih medali emas akan diberikan bonus dari pemerintah Kota Bekasi berupa uang tunai senilai 250 juta rupiah. Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Bekasi menandaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi beserta para tokoh seperti Wali Kota sangat berharap bahwa atlet yang berasal dari Kota Bekasi mampu meraih prestasi tertinggi dengan meraih medali emas. Menurutnya, Jawa Barat masih memiliki kans untuk memperoleh banyak medali emas di berbagai cabang olahraga. Hanya saja cabang olahraga tersebut baru akan dipertandingkan pada tanggal 5 Oktober. Untuk diketahui, Kota Bekasi mengirimkan 54 atlet beserta pelatih untuk 16 cabang olahraga guna mewakili Jawa Barat di PON ke-20 Papua. Berikut kita ikuti wawancara khusus Kabid Datin KONI Kota Bekasi, Lian Amigo, bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Baik Pak Wakil, kegiatan hari ini mengunjungi beberapa cabur, baik dayung, kriket, dan lain-lain. Bagaimana Pak Wakil melihat atlet-atlet kita yang akan berlaga pada PON berikutnya? Ya, jadi kalau melihat kesiapan, tentunya tidak terlepas dari proses mereka melakukan latihan yang sudah mereka jalani. Tetapi memang ada beberapa ketidakberuntungan. Kriket putra saya kira menunjukkan satu prestasi yang cukup luar biasa, karena bisa menjadi juara grup. Dan hari ini tadi bertanding dan mudah-mudahan bisa masuk final. Setelah melihat optimisme dan kemampuan lawan, saya kira harusnya kita menang. Yang kedua, melihat kriket putri, kita memang berada pada jalur neraka, karena di sana ternyata pelibatan atlet yang memang sudah dipersiapkan sejak lama. Yang pertama adalah grupnya adalah Papua yang memang menguasai terkait dengan lapangan. Yang kedua dengan Bali, karena Bali itu kuat karena memang untuk kriket mereka sudah masuk dalam kurikulum sekolah. Jadi memang mereka jelas memiliki banyak atlet-atlet muda sehingga regenerasinya mereka lebih siap. Demikian juga dengan lawan tandingnya mereka sudah terbiasa. Jadi ini menjadi satu bahan evaluasi karena Kota Bekasi ternyata memiliki atlet kriket yang cukup luar biasa, karena hampir seluruh yang pemain putranya dari Kota Bekasi, ya, dari 14 itu 11-nya orang Bekasi. Untuk putri kita punya 3 ya dari 14. Jadi ini satu potensi yang saya kira menjadi modal pada saat nanti kita Porda dan kemudian pada saat nanti mewakili di PON. Di beberapa pernyataan Pak Wakil sempat menemui peraih medali emas pertama untuk Kota Bekasi yang menyumbangkan bagi Jawa Barat. Bagaimana Pak Wakil tadi setelah bertemu dengan Nurmeni dan pasangannya? Ya, jadi mereka yang pertama adalah dari sisi pelayanan yang diberikan ya, oleh PB PON, ya, baik itu Jawa Barat maupun dari pusat. Saya kira mereka cukup puas. Ya, mereka diberikan cukup latihan, diberikan juga kesempatan untuk hari-hari mereka latihan untuk mempersiapkan diri. Ya. Dari emas yang pertama itu ada terpancar optimisme
ya, karena kita di samping 1 emas kalau nggak salah kita juga dapat sekitar 3 perunggu ya dari dayung ya, jadi artinya bahwa memang itu mereka di tingkat level nasional saja mereka sudah mampu menunjukkan, apalagi kemudian hanya di tingkat Jawa Barat regional ya. Tetapi tentunya kembali lagi kita tidak perlu jumawa, tidak perlu percaya diri, penting, tetapi yang paling penting adalah kita waspada ya, karena bagaimanapun juga persiapan dan mental ini yang sangat menentukan ya, bahwa oleh karena itu secara psikologis tentunya saya berharap para ketua cabur yang sudah diberikan tanggung jawabnya berkomitmen terhadap target yang sudah ditetapkan ya, seoptimal mungkin ya, mempersiapkan sejak ini dan kemudian terus diberikan satu motivasi kepada atlet-atlet kita untuk dapat berprestasi. Tentunya pemerintah Kota Bekasi akan memberikan perhatian. Pepen, Mas Riadianto ya sangat support yang terkait dengan kemajuan dari atlet-atlet yang akan berlaga baik itu di Porda maupun di PON. Apalagi kalau mereka bisa mampu sampai meraih ke SEA Games maupun Asian Games. Ada satu miss yang mungkin dari sisi persiapan saja, tetapi yang 2 atlet ini ada rasa optimis karena masih ada 6 cabang yang akan dipertandingkan dan atlet kita akan ikut di 2 cabang. Dan kalau melihat dari kesiapan, optimisme, kemudian kebersamaan di antara atlet yang ada, saya kira memberikan satu optimisme bahwa kita akan bisa menambah pundi-pundi emas di dayung ini karena jumlah emasnya cukup banyak. Nah, saya hanya melihat ada satu kemunduran mungkin dari sepatu roda ya, jadi ini menjadi perhatian buat kita bersama karena sepatu roda salah satu penyumbang emas Kota Bekasi di tingkat Porda dan kemudian juga banyak pemain atlet-atlet kita yang kemudian berkiprah ya, di PON ini. Tapi yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana kita mempersiapkan sarana dan prasarananya. Yang kita perbaiki segera mungkin dan harusnya ada oleh-oleh yang saya bawa adalah bagaimana kita mempersiapkan atlet-atlet yang memang memiliki kesempatan untuk meraih emas dan tentunya harus difasilitasi dengan sarana prasarana ya. Kita cukup berbangga hati misalnya untuk panjat tebing ya, panjat tebing kita tuh termasuk salah satu musuh yang disegani ya sampai ke tingkat nasional. Tetapi kembali lagi bahwa sarana dan prasarana yang kita miliki sangat minim ya, jadi saya kira harus didorong lagi ya supaya mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tempat latihan yang baik sehingga mereka bisa menunjukkan prestasi. Di samping tentunya kita berharap ada regenerasi ya, saya melihat juga persiapan di tingkat Kota Bekasi cukup banyak dan kita punya atlet-atlet muda ya, anak-anak yang usia-usia dini ya, yang masih SD mereka sudah mulai melakukan pelatihan. Nah ini kalau kita tidak perhatikan secara baik ya, ini saya kira jadi potensi akan ada mereka berpindah ke daerah lain ya, walaupun ya nggak ada masalah kita juga melakukan pembinaan, tetapi yang paling penting adalah pada saat kita melakukan pembinaan ada prasarana tentunya harapannya adalah prestasi dalam rangka untuk mengangkat nama baik Kota Bekasi. Kita punya target 3 besar pada Porda 2022. Nah melihat atlet-atlet yang sekarang berlaga di PON yang Pak Wakil temui, kira-kira bagaimana pandangan Pak Wakil sejauh ini? Kalau sejauh ini saya kira kita harusnya ada optimisme yang cukup baik ya, karena 2 atlet mungkai kita juga kemarin bisa masuk final ya, jadi artinya pundi emas. Demikian news update Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Saya yang bertugas Imam Tri Karso Hadi mengucapkan terima kasih.